Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang manfaat bahan ajar. Selamat menyaksikan. Manfaat bahan ajar bagi guru. Yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, yakni sesuai dengan karakteristik dan setting dalam lingkungan peserta didik tersebut. Yang kedua, tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang itu sulit diperoleh. Jika kita tergantung pada buku teks, sifatnya itu akan monoton dengan perkembangan dan perencanaan sesuai kurikulum. Dengan begitu, kita bisa mencari bahan ajar melalui internet atau media sosial lainnya dan dikembangkan sendiri. Yang ketiga, memperkaya karena dikembangkan dengan berbagai referensi. Jika kita menggunakan banyak referensi, maka akan menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Yang keempat, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan peserta didik, sehingga bisa diterima dan mudah dipahami oleh peserta didik. Manfaat bahan ajar bagi peserta didik. Manfaat yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan menjadi lebih menarik dan mengesankan. Peserta didik juga tidak akan bosan karena adanya bahan ajar, sehingga ada waktu untuk tidak sekedar mendengarkan penjelasan dari guru. Manfaat bahan ajar yang kedua yaitu mengurangi ketergantungan peserta didik terhadap kehadiran guru. Itu artinya peserta didik lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri, tentunya dengan bimbingan berbagai petunjuk bahan ajar dari pendidik. Mereka bisa memilih waktu yang nyaman bagi mereka untuk melakukan belajar dengan bahan ajar tersebut, kapanpun dan dimanapun yang mereka mau. Adapun manfaat bahan ajar bagi peserta didik yang ketiga yaitu peserta didik mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap komponen yang harus dikuasainya. Bahan ajar selain membuat pelajaran menjadi mengesankan, tentunya juga mempermudah siswa atau peserta didik untuk memahami setiap komponen yang harus dicapai pada setiap pertemuan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat bahan ajar dalam pembelajaran individual. Jadi ada dua. Yang pertama, siswa dapat memahami dan menguasai materi secara mandiri. Yang kedua, sebagai bahan utama dalam proses pembelajaran secara individu. Jadi metode pembelajaran individual ini lebih menekankan pada aktivitas siswa dibanding guru, sehingga siswa dapat memahami dan menguasai materi secara mandiri. Kemudian, manfaat bahan ajar ini juga bersifat sebagai bahan utama dan sangat menentukan dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan bahan ajar individual atau mandiri ini hanya berisi informasi dan pengetahuan tentang materi-materi yang harus dipelajari dan dikuasai siswa. Lebih dari itu, bahan ajar ini harus tersusun dengan rapi dan baik, sehingga mampu mengontrol dan mengawasi kegiatan belajar siswa, dan pembelajaran menjadi lebih efektif. Pembahasan yang terakhir adalah manfaat bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Di antaranya yang pertama, sebagai bahan pendukung dari bahan belajar utama. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi, pembelajaran kelompok ini adalah sebagai bahan pendukung atau suplemen dari bahan belajar utama dan seharusnya dirancang dan disusun sedemikian rupa sehingga mampu menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Metode pembelajaran kelompok diletakkan pada pendekatan dan teknik yang dirancang khusus dengan bahan belajarnya, sehingga minim sekali membutuhkan bahan ajar dalam bentuk tertulis. Demikian materi mengenai manfaat bahan ajar. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Amin.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.